Perkenalkan, nama saya Dea Amanda. Halo semuanya, saya Rahel Domingo Purba. Halo, nama saya Luis Vigo Octavianus Pranata Tarigan. Halo, nama saya Gita Liana Borusaragi. Ayo ikuti pembahasan kami mengenai penerapan integral pada video ini. Dalam penerapannya, ternyata integral dapat digunakan untuk menghitung volume benda. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi integral, yaitu penerapannya pada volume benda putar. Saya menggunakan dua metode, yaitu metode cakram dan juga metode cincin. Untuk metode cakram, misalkan di sini mempunyai fungsi y sama dengan fx, di mana batas kirinya sama dengan a, dan x sama dengan b, kemudian diperoleh daerah yang ada pada layar, yaitu daerah yang diarsir. Nah, kita bisa bayangkan jika daerah tersebut diputar sebanyak 360 derajat terhadap sumbu x, maka diperoleh daerah yang berbentuk seperti berikut. Lalu nanti akan diperoleh bentuk seperti wadah, dan ini adalah alasnya. Nah, pada bagian ini kita iris secara vertikal, atau bentuknya bisa dilihat menjadi yang seperti ini. Mana irisannya ini menjadi berbentuk seperti cakram dan jari-jarinya sama dengan fx. Dan ketebalan cakramnya adalah delta x. Cakram ini menyerupai tabung sehingga ketebalannya sama dengan delta x. Cakram ini menyerupai tabung dengan tinggi delta x, sehingga kita bisa menghitung volume tabung sama dengan VR kuadrat dikali T sama dengan VF kuadrat X dikali delta X. Melalui volume putar ini, kita akan mengetahui berapa volume sebenarnya ketika partisinya atau N-nya mendekati tak hingga. Sehingga nanti kita akan ambil limitnya. Nanti volume sebenarnya adalah integral A ke B dari VF kuadrat X dikali dx, atau diintegralkan terhadap X. Partisi yang membentuk bentuk seperti cakram, di sini terdapat fungsi yang seperti ini dibatasi oleh Y, di mana Y sama dengan A, sampai dengan Y sama dengan B. Jika daerah yang diarsir diputar terhadap sumbu Y, maka akan terbentuk suatu wadah seperti yang ada pada layar. Nah, untuk mendapatkan volume benda putarnya, kita iris menjadi cakram secara horizontal. Untuk cakramnya, jari-jarinya adalah GY, dan ketebalan dari cakram ini adalah delta X. Sehingga volumenya menjadi VR kuadrat T sama dengan VG kuadrat Y delta Y. Dan untuk volume benda putar, dengan batas Y sama dengan A sampai dengan Y sama dengan B. Sehingga kita peroleh integral A sampai dengan B dikalikan G kuadrat Y dan diintegralkan terhadap Y. Selanjutnya kita masuk ke metode cincin. Di sini kita memiliki kurva Y1 sama dengan Fx, lalu ada kurva yang kedua Y2 sama dengan Gx. Yang dibatasi oleh X sama dengan A, dibatasi juga oleh X sama dengan B. Sehingga daerahnya adalah daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir itu ingin saya putar 360 derajat terhadap sumbu X. Sehingga nanti sketsa gambarnya akan menjadi seperti ini. Kurang lebih nanti sketsa gambarnya ini akan membentuk seperti wadah. Tapi untuk bagian tengahnya terdapat daerah yang kosong. Kita bisa mengambil irisannya secara vertikal sehingga nanti membentuk akan menjadi seperti ini. Bentuknya menyerupai cincin dengan ketebalan delta X. Jari-jarinya adalah selisih antara fungsi F dan juga G. Nah, untuk menghitung volume tabung dengan ketebalan delta X yang berbentuk tabung seperti cincin ini, untuk langkah awalnya kita hitung dahulu volume tabung yang ada di luar, kemudian dikurangi dengan volume tabung yang ada di dalam. Itu bagian yang kosong tadi. Sehingga volumenya menjadi volume 1 dikurang volume 2 sama dengan VR1 kuadrat T dikurang VR2 kuadrat T sama dengan V dikali T dikalikan dengan R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat sama dengan VT dikali jari-jari 1 atau Fx kuadrat dikurangi dengan Gx kuadrat. Nah, ternyata untuk T-nya juga bisa diganti dengan delta X, sehingga untuk banyaknya partisi N mendekati tak hingga, sehingga volumenya menjadi integral A sampai ke B dari V dikali Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat diintegralkan terhadap X. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Nah, ini adalah gambarnya. Maka volume sama dengan integral sampai dengan 2 dari V X kuadrat dipangkat 2 diintegralkan terhadap X sama dengan integral 0 sampai dengan 2 dari V dikali X pangkat 4 dx sama dengan V-nya dikeluarkan menjadi V dikali 1/5 X pangkat 5 dengan batas 0 sampai dengan 2 sama dengan 1/5 V dikali 32 dikurang 0 sama dengan 32/5 V dalam satuan volume.
Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 4, dan sumbu Y-nya diputar terhadap sumbu Y. Maka dapat dilihat gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, partisi yang dapat kita buat adalah partisi secara horizontal. Pada bagian ini kita bentuk cakram horizontal. Nah, untuk menghitung volumenya kita dapat membuat menjadi integral dari 0 sampai dengan 4 dari V akar Y kuadrat diintegralkan terhadap Y, sama dengan integral 0 sampai dengan 4 V Y dy sama dengan V seperdua Y kuadrat, batasnya 0 sampai 4, sama dengan seperdua 4 pangkat 2 dikurang 0 V, dan volumenya menjadi 16 per 2 V sama dengan 8 V dalam satuan volume. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 4 di kuadran pertama dan diputar terhadap sumbu X. Maka nanti akan terbentuk volume benda putar yang menyerupai tabung dengan bagian kosong di tengahnya. Sehingga kita nanti bisa menggunakan metode cincin, sehingga volumenya sama dengan integral 0 sampai dengan 2 dari V dikali 4 kuadrat dikurang X kuadrat pangkat 2 dx, sama dengan V integral 0 sampai dengan 2, 16 dikurang X pangkat 4 dx, sama dengan V 16X dikurang 1/5 X pangkat 5, batasnya 0 sampai dengan 2, sama dengan V 32 dikurang 32/5 dikurang 0, sehingga volume akhirnya menjadi 128/5 V dalam satuan volume. Selain metode cakram dan juga metode cincin, ada satu lagi metode yang biasanya digunakan untuk mencari volume benda putar. Metode ini ialah metode kulit tabung. Biasanya, metode ini lebih mudah digunakan dibandingkan metode lainnya, yaitu cakram dan cincin. Kulit tabung yang dimaksudkan dalam hal ini ialah sebuah benda yang dibatasi oleh dua tabung lingkaran tegak yang sumbu simetrinya berhimpitan. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa dalam mencari volume kulit tabung rumusnya ialah selisih dari dua luas permukaan lingkaran dikalikan dengan tinggi tabungnya. Maka dapat dituliskan bahwa V sama dengan VR2 kuadrat dikurang VR1 kuadrat dikalikan dengan tinggi tabung yaitu H. Setelah itu dapat kita formulasikan atau kita jabarkan menjadi V kali R2 ditambah R1 dikali R2 dikurang R1 dikalikan dengan H. Dari sini nanti dihasilkan 2V dikali R2 ditambah R1 dibagi 2 dikali H kali R2 dikurang dengan R1. Sekarang kita lihat pada layar. Kita misalkan jari-jari tabung dalam adalah R1, jari-jari tabung luar R2, dan tinggi tabung adalah H. Maka kita akan memperoleh rumus volume sama dengan 2V dikali R dikali H dikali delta R. Nah, sekarang coba kita misalkan kulit tabung itu kita potong sepanjang garis yang sejajar sumbu simetri, lalu kita buka. Nah, setelah kita potong dan kita buka, kita nantinya akan memperoleh selembar persegi panjang yang memiliki ketebalan seperti pada gambar di layar. Apabila kita potong daerah tersebut sehingga terbentuk jalur-jalur vertikal dan kemudian diputar mengelilingi sumbu Y, maka nantinya akan terbentuk sebuah benda putar. Dan di tiap jalurnya akan membentuk sebuah benda yang menyerupai suatu kulit tabung. Untuk memperoleh volumenya itu, kita akan menghitung volume delta V-nya sesuai dengan kulit tabung. Nah, yang pertama itu kita jumlahkan, kemudian kita tarik limit jumlahnya apabila tebal kulit tabung makin menipis ataupun menuju 0. Nah, nantinya limit inilah yang akan menghasilkan sebuah integral. Kalian bisa lihat pada layar sekarang bagaimana gambarnya dan juga bagaimana formulasi dari rumus volume dengan integral. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan R per HX sumbu X dan garis X sama dengan H diputar mengelilingi sumbu X sehingga diperoleh sebuah kerucut. Tentukan volume kerucut itu dengan menggunakan metode kulit tabung. Langsung saja ke pembahasannya. V sama dengan integral 0 ke R dari 2V kali Y dikali H dikurang H per R dikali Y dy. Nah, nantinya akan dihasilkan 2VH integral 0 ke R Y dikurang 1 per R Y kuadrat dy. Lalu kemudian 2V dikali H dikali Y kuadrat per 2 dikurang Y kubik per 3R 0 ke R. 2V kali H dikali R kuadrat per 2 dikurang R kuadrat per 3. Nantinya kita akan memperoleh hasil 1 per 3 V kali R kuadrat dikali H. Nah, selanjutnya kita menentukan luas daerah menggunakan rumus integral. Contohnya,
terdapat gambar grafik seperti ini, dan kemudian kita disuruh menentukan luas daerah yang diarsir dengan daerah dibatasi sebuah kurva dan sumbu X. Maka dapat kita selesaikan dengan rumus integral, yaitu L sama dengan integral yang dibatasi dengan BA fx dx. Nah, B itu merupakan batas atas dan A merupakan batas bawah. Batas atas ini merupakan nilai yang lebih besar, sedangkan batas bawah merupakan nilai yang lebih kecil. Nah, dalam gambar ini, batas atasnya yaitu 3, dan batas bawahnya yaitu 0. Sedangkan fx-nya yaitu x ditambah 2. Maka kita masukkan ke persamaan. L sama dengan integral dibatasi dengan 3 dan 0, x ditambah 2 dx. Kemudian kita integralkan fungsi fx-nya, yaitu kita hasilkan setengah x kuadrat ditambah 2x dengan batas 3 dan 0. Nah, kemudian semua variabel yang ada ini kita ganti dengan 3, kemudian kita kurangkan dengan variabel yang diganti dengan 0. Seperti ini. Nah, ini diganti dengan 3, dikurang, ini selalu dikurang ya, dan dikurang dengan batas bawahnya. Maka kita hasilkan 9/2 ditambah 6 dikurang 0. Maka kita dapat hasilnya bahwa 21/2. Nah, contoh selanjutnya yaitu menentukan luas daerah antara dua kurva. Dapat kita selesaikan dengan rumus L sama dengan integral BA fx dikurang dx dx. Nah, fx dan gx-nya itu perlu kita ketahui bahwa nilai fx besar sama dengan gx dalam interval x besar sama dengan A dan x kecil sama dengan B. Maka dapat kita masukkan nilai antara 0 dan 3, yaitu biar mudah kita masukkan aja nilai 1. Jadi 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 sama dengan minus 1. Sedangkan yang ini jika kita masukkan 1, berarti nilainya 1. Nah, berarti nilai fx-nya yaitu 1 dan gx-nya yaitu min 1. Karena sesuai dengan yang dibilang tadi bahwa fx itu harus lebih besar sama dengan gx. Kita masukkan ke persamaan. L sama dengan integral batas 3 dan 0 x dikurang x pangkat 2 ditambah 2 dx. Nah, ini harus kita sederhanakan dahulu. Jadi L sama dengan integral 3 0 3x dikurang x kuadrat dx. Kemudian fungsi ini kita integralkan menjadi 3/2x kuadrat dikurang 1/3 x pangkat 3 dengan batas atas 3 dan batas bawah 0. Variabel x ini semua diganti dengan batas atas, kemudian dikurang dengan variabel yang diganti dengan 0 atau batas bawah. Seperti ini. Nah, batas atasnya x-nya kita ganti 3, kemudian dikurang dengan batas bawah. Maka hasilnya 27/2 dikurang 9 dikurang 0 sama dengan 9/2. Nah, jadi inilah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung panjang busur menggunakan integral. Jadi, misalnya kita mempunyai sebuah busur yang akan kita hitung panjangnya, yaitu dari panah yang kita tuju itu adalah S. Saya misalkan itu adalah delta S, maka itu saya mau hitung dengan delta X, delta Y. Jadi, jika delta X sangat kecil, maka delta S bisa dianggap garis lurus. Atau bisa kita gunakan Pythagoras, yang dimana delta S kuadrat sama dengan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Jika delta X 0, maka delta S sama dengan ds, delta X sama dengan dx, delta Y sama dengan dy. Jadi, dapat kita ubah ke rumus Pythagoras, yaitu ds kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Karena kita mau menghitung nilai S, maka kita bagi semua ruas sama dengan dx kuadrat. Jadi, ds kuadrat per dx kuadrat sama dengan 1 tambah dy kuadrat per dx kuadrat. Terus, kita akarkan, dan untuk mengintegralkan, kita pindah ruaskan dx-nya. Dan integralnya adalah S adalah integral dari A sampai B, itu adalah batas panjang busurnya dari mana sampai mana. Lalu kita akar 1 tambah
dy dx itu adalah turunan dari fungsi x, lalu kita kuadratkan, lalu akarkan, lalu diintegralkan. Lalu bagaimana jika fungsi yang diketahui bukan fungsi x, melainkan yang diketahui adalah fungsi y? Dengan cara yang sama, ds kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Jika semua ruas dibagi dy kuadrat, maka kita akarkan, kemudian kita integralkan, maka s sama dengan integral dari a sampai b yang merupakan batas menghitung panjang busur dari mana sampai mana, terus kita akarkan f aksen y kuadrat tambah 1 dy. Atau ini bisa juga kita lakukan kalau x dan y merupakan parameter, misalnya dalam bentuk alfa atau dalam bentuk t. Misalnya x itu bentuk alfa dan fungsi y itu merupakan bentuk alfa, maka dapat kita ketahui ds kuadrat per d alfa kuadrat sama dengan dx kuadrat per d alfa kuadrat ditambah dy kuadrat per d alfa kuadrat. Maka S adalah integral dari turunan dx per d alfa kuadrat ditambah turunan dy per d alfa kuadrat. Langsung kita lanjut ke contoh soal. Find the length of arc of the parabola y pangkat 3 sama dengan x pangkat 2 between the point 0,0 and 8,4. Jadi kalau digambarkan y pangkat 3 sama dengan x pangkat 2, grafiknya seperti ini, seperti yang ada di gambar. Kali ini kita turunkan ke fungsi y dengan rumus s integral batas a sampai b akar 1 ditambah dx per dy kuadrat dy. Kita ubah dulu yang tadi, y pangkat 3 sama dengan x pangkat 2, yaitu menjadi x sama dengan y pangkat 3 per 2. Lalu kita turunkan dx per dy sama dengan 3 per 2 y pangkat setengah. Lalu dx per dy kuadrat sama dengan 9 per 4 y. Perhatikan jika 9 per 4 y ini kita masukkan ke dx per dy kuadrat, maka hasilnya itu akan berbentuk linear. Jadi enggak semua fungsi dapat kita integralkan, maka dapat diteruskan dengan s sama dengan, karena kita ambil dengan turunan dy, maka panjang busurnya itu kita ambil dari titik 0 sampai 4, akar 1 ditambah 9 per 4 y dy. Jadi ini bentuk ax tambah b pangkat n. Kalau kita recap lagi di sini, bentuk integral dari ax tambah b pangkat n, kita tulis lagi jika ax tambah b pangkat n dx, maka 1 per a kali n tambah 1 ax tambah b pangkat n tambah 1 tambah c. Maka ini rumus integral ax tambah b. Jadi di sini bentuk ax tambah b dengan a sama dengan 9 per 4, b nya sama dengan 1. Jadi s sama dengan 1 per 9 per 4 dikali 3 per 2 buka kurung 1 tambah 9 per 4 y pangkat 3 per 2 dengan batas atas 4, batas bawah 0. Kemudian S sama dengan 8 per 27 dikali 1 ditambah 9 per 4 dikali 4 pangkat 3 per 2 dikurang 1 tambah 0 pangkat 3 per 2. Kemudian S sama dengan 8 per 27, 4 dengan 4 bisa dihabiskan, jadi 1 tambah 9 kan 10 pangkat 3 per 2 itu sama dengan akar 1000 dikurang 1, maka S sama dengan 8 per 27 dikali 10 akar 10 dikurang 1. Jika ingin hasil desimal, maka bisa kita gunakan dengan bantuan kalkulator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.